Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul Rizky D. Pramudia. Saya dari kelas PAIC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang tak terhingga ini, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidup, nikmatnya sehat, dan banyak lagi nikmat yang tidak dapat kita hitung. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para ahli baitnya, para keturunannya, dan juga kepada orang yang mengikuti ajaran beliau. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi 1 sampai 4 mata kuliah teosofi. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian teosofi dan sejarah perkembangannya. Teosofi berasal dari bahasa Yunani, theo dan sophos atau sophia. Theo berarti Tuhan, dan sophos atau sophia berarti kebijakan. Sedangkan dalam istilah teosofi ini adalah ilmu yang membahas tentang teologi dan sufi. Jadi teosofi ini bukan yang aliran yang didirikan oleh wanita yang berasal dari Rusia itu, bukan. Tetapi ini adalah gabungan dua kata, teologi dan sufi. Teologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu theo dan logos, bahasa Yunani juga. Theo berarti pengetahuan theo berarti Tuhan, dan logos berarti pengetahuan. Jadi pengetahuan yang membahas tentang Tuhan. Kalau dalam Islam, dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan ilmu kalam. Tapi yang dibahas di sini hanyalah apa saja yang berhubungan dengan Allah. Jadi bukan Allah secara zatnya, karena kita dilarang untuk memikirkan Allah secara zatnya. Kemudian ada tasawuf atau sufi, berasal dari kata suf atau sof atau ahlus sufah. Suf berarti bulu domba, karena para sufi itu adalah orang yang berpakaian sederhana. Biasanya terbuat dari wal kasar, bulu domba yang kasar. Kemudian ada sof juga yang berarti barisan. Yang dimaksud adalah barisan sholat, karena para sufi ini adalah orang yang rajin beribadah sehingga mereka biasa berada di sof depan ketika sholat. Kemudian ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah para sahabat Nabi yang tidak punya rumah dan tinggal di Masjid Nabawi. Contohnya misalnya Abi Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah. Itu ahlus sufah. Kemudian lanjut ke sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan teologi atau ilmu kalam itu berasal dari konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berujung pada perang Siffin dan berujung juga pada tahkim atau arbitrase. Tahkim ini kemudian menghasilkan kubu-kubu, diantaranya Ali. Kubu Ali atau kubu Syiah itu adalah kubu yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Ada kubu Khawarij. Kubu Khawarij itu adalah kubu yang membelot dari Ali. Awalnya mendukung, tetapi setelah Ali menyetujui tahkim, mereka memberontak dan keluar dari kubu Ali. Ada kubu Murji'ah, yaitu kubu yang netral antara perseteruannya Ali dan Muawiyah. Jadi tidak mengambil keputusan dan tidak memberikan tanggapan apapun. Dan ada juga kubu yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya hanya gerakan politik dari kubu-kubu tersebut, tapi
lambat laun berubah menjadi aliran akidah. Aliran Syiah itu adalah aliran yang bisa dibilang mengkultuskan Ali, menganggap Ali bin Abi Thalib itu maksum beserta anak cucunya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka itu mengkafirkan sebagian sahabat, terutama 3 khalifah sebelum Ali itu, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian ada aliran Khawarij yang identik dengan teroris seperti saat ini karena pahamnya yang cukup keras, menganggap orang yang bukan golongannya dan orang muslim, orang mukmin yang berdosa besar itu adalah kafir dan boleh dibunuh. Kemudian ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini adalah aliran yang netral awalnya terhadap tahkim antara Ali dan Muawiyah dan menyerahkan kepada Allah tentang keputusannya. Tapi lambat laun, terutama saat aliran ini berada di paham ekstrimnya, yang menganggap bahwa iman itu adalah esensial di hati. Jadi iman itu hanya di hati, tidak di lisan dan perbuatan. Jadi kayak menganggap sepele tentang masalah iman ini. Kemudian ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sebenarnya adalah yang mendukung Muawiyah karena saat masa memimpinnya Muawiyah itu juga pernah melakukan semacam penyelewengan. Setelah penyelewengan ini kemudian Muawiyah berkilah dengan dalih bahwa semua ini ditakdirkan Allah, sehingga mungkin pendukungnya itu Jabariyah itu adalah aliran yang menganggap bahwa semua tindakan ini adalah dari Allah. Manusia tidak mempunyai daya apa-apa. Jadi diibaratkan seperti boneka yang digerakkan oleh orang atau wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Kemudian ada yang menentangnya, yaitu aliran Qadariyah yang menentang aliran Jabariyah ini. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat. Jadi bukan Allah yang menggerakkan manusia, tetapi manusia dengan daya mereka sendiri. Kemudian dari daya ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian Qadariyah sudah ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang sangat mengedepankan akal karena aliran ini adalah aliran yang identik dengan filsafat. Dan yang paling terkenal itu adalah menganggap Al-Quran itu makhluk, sehingga pernah terjadi peristiwa mihnah, yaitu perseteruan antara akidah Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang lebih mengedepankan wahyu. Jadi wahyu dan akal itu didahulukan wahyu. Akal hanya berfungsi sebagai penjelas wahyu, penjelas dalil dari wahyu. Berbeda dengan Mu'tazilah sebelumnya bahwa wahyu itu kedudukannya lebih rendah dari akal. Wahyu bersifat informasi dan wahyu itu lebih bersifat seperti konfirmasi dan informasi. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi menganggap wahyu lebih tinggi dari akal. Ahlus Sunnah ini adalah aliran yang terbesar di dunia dalam Islam karena aliran ini cenderung mudah dipahami bagi masyarakat awam. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf ini awalnya berasal dari para ahli sufah itu, para sahabat yang tinggal di masjid, dan juga salah satu sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang lebih memilih untuk uzlah saat terjadi konflik antara Muawiyah dan Ali yang mengilhamkan
melahirkan ini tasawuf ini. Kemudian saat saat perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu juga ada seorang sufi tabi'in bernama Hasan al-Basri yang ajarannya itu mengenai khauf atau takut kepada Allah dan juga roja. Roja itu berharap kepada Allah. Kemudian ada juga seorang sufi pada abad kedua Hijriah yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal akan mahabbahnya, aliran mahabbahnya kepada Allah. Kemudian abad berikutnya juga ada Abu Yazid al-Bustami yang mencetuskan teori tentang fana dan baqo. Fana itu menghilangkan, meniadakan sifat-sifat yang ada dalam diri manusia, sifat-sifat nafsiyah. Kemudian baqo itu mengekalkan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia, sifat-sifat yang juga sifat Tuhan, sifat-sifat kebaikan. Setelah Abu Yazid al-Bustami, kemudian pada awalnya aliran tasawuf ini adalah hanya sebuah praktik keagamaan, belum menjadi ilmu. Kemudian pada masa tabi'in itu berubah menjadi ilmu, menjadi tasawuf akhlaki, menjadi akhlak, dan juga menjadi tasawuf falsafi, yaitu perpaduan antara tasawuf dan filsafat. Setelah itu ada Ibnu Arabi, ada Al-Hallaj yang terkenal dengan hululnya pada abad ketiga Hijriah. Ini di mana hulul ini Allah itu bisa memilih salah satu manusia kemudian masuk ke dalamnya. Dan ajaran ini yang menyebabkan dia dijatuhi hukuman mati akibat kafir zindiknya. Semenjak itu tasawuf mengalami masa suram karena tasawuf sendiri, para sufi sendiri itu jarang yang belajar syariat. Mereka langsung menempuh tasawuf dan rata-rata berujung pada kezindikan. Setelah itu di abad ke-4 Hijriah, abad ke-5 itu ada masa pemurnian tasawuf kembali. Yakni pada tepatnya pada masa Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abul Hasan Asyadzili, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi tasawuf ini mengalami pemurnian kembali, bahwa tasawuf itu juga harus berdampingan dengan ilmu syariat, sehingga menghasilkan tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ajaran-ajaran mereka ini masih dipelajari sampai sekarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang jejak Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Imam Al-Ghazali adalah seorang faqih, seorang teolog, seorang filosof, dan seorang sufi juga. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau lahir di Ghazlah, desa Ghazlah di kota Tus, Khurasan, sekarang masuk Irak, tahun 450 Hijriah.
Al-Ghazali kecil kemudian belajar kepada ayahnya sampai ayahnya wafat, dan kemudian beliau berguru kepada teman ayahnya bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani sampai beliau wafat juga. Kemudian pindah ke Jurjan dan berguru kepada Abu Nasr Al-Ismaili. Kemudian beliau pindah ke Naisabur dan berguru kepada Imam Ziyauddin Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Setelah Imam Haramain wafat, beliau pergi ke Muaskar, dan setelah itu beliau diangkat menjadi guru besar atau rektor di Nizamul Mulk, di Universitas Nizamiyah. Setelah 4 tahun mengajar, beliau merasa tidak mendapatkan kebahagiaan di jabatannya sebagai guru besar. Kemudian beliau tiba-tiba pergi uzlah atau mengasingkan diri sekaligus pergi berhaji. Beliau uzlah selama 10 tahun, dan di 10 tahun itu beliau menjalani kehidupannya sebagai sufi. Setelah itu beliau pulang dan mengajar di tempatnya di Tus sampai beliau wafat dan dimakamkan di tempat yang sama. Kemudian untuk pemikiran Al-Ghazali, beliau adalah seorang faqih pada awalnya, belajar fikih dan juga akidah. Beliau berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah belajar faqih dan teologi, kemudian belajar filsafat. Dan setelah itu beliau menempuh jalan hidup sufi. Pemikirannya di bidang filsafat, di bidang teologi dulu, beliau adalah seorang hujahnya aliran Asy'ariyah. Beliau mengikuti aliran Asy'ariyah dalam bidang teologi, dan fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian di filsafat, beliau itu menemukan kerancuan dan kebingungan di filsafat hingga beliau mengarang kitab yang bernama Tahfudz al-Falasifah yang memberikan tentang rancunya pemikiran filsafat, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari kebenaran sejati di jalan sufi. Di saat uzlah itu mengasihkan diri dan menjalani kehidupan sufi, beliau mengarang kitab yang cukup terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, yang sampai sekarang dikaji. Pemikirannya tentang tasawuf itu, beliau memberikan sebuah jalan untuk para sufi berupa tingkatan-tingkatan yang harus dijalani seorang sufi. Yang pertama ada tobat dulu. Tobat yang benar-benar tobat berasal dari hati dan kemudian diungkapkan dengan perbuatan tobat dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian ada setelah tobat ada sabar dan syukur. Sabar ini adalah sabar dalam menahan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan, sabar terhadap musibah yang Allah berikan, dan sabar dalam menghadapi dalam menjalankan ketaatan. Kemudian syukur juga, syukur atas segala nikmat, tidak mengeluh, dan syukur ini dibedakan menjadi 3, syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Setelah sabar dan syukur ada fakir dan zuhud. Fakir dan zuhud di sini bukan berarti fakir secara harta, tetapi fakir itu adalah merasa butuh kepada Allah, selalu butuh kepada Allah. Kemudian zuhud ini adalah meninggalkan perkara duniawi, segala kenikmatan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang abadi. Setelah itu ada tingkatan tauhid dan tawakal. Tauhid yaitu mengesahkan Allah, benar-benar iman disertai dengan ilmu. Kemudian
dari tauhid ini menghasilkan tawakal, berserah diri kepada Allah, dan akhirnya menuju ke tingkatan yang tertinggi, yaitu mahabbah dan ma'rifah. Setelah tauhid dan tawakal ini beserta ilmu-ilmunya mulai semakin dalam, semakin alim, maka akan terwujudlah yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah melebihi siapapun juga. Setelah cinta ini benar-benar mencapai puncaknya, maka akan menghasilkan yang namanya ma'rifah. Ma'rifah itu adalah mengetahui Allah melalui rasa, tidak melalui ilmu lagi, tidak melalui akal. Itu untuk Al-Ghazali. Kemudian ke pemikiran Ibnu Arabi. Nama lengkapnya Muhyiddin Muhammad bin Ali, atau bisa dipanggil Ibnu Arabi. Beliau lahir di Murcia, Andalus, sekarang Spanyol, tahun 560 Hijriah. Beliau adalah seorang sufi yang terkenal dengan paham wahdatul wujudnya, yaitu yang menganggap bahwa semua alam ini adalah manifestasi dari sang pencipta sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran wahdatul wujud ini sempat kontroversi, bahkan sebagian ulama itu mengkafirkan beliau karena ajaran ini, dan beliau akhirnya wafat di Damaskus tahun 1240 Masehi. Baik, kemudian ke materi ketiga, yaitu tentang perbedaan filosof dan sufi mengenai Tuhan, manusia, dan alam. Baik, kemudian menuju materi ketiga, yaitu perbedaan filosof dan sufi mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Menurut filosofi dulu, bahwa Tuhan itu adalah wajibul wujud, wujud yang ada dan wujud yang awal. Jadi bisa dikatakan itu Tuhan itu adalah wujud yang harus ada dan tidak ada wujud sebelum dia. Atau bisa juga dia adalah wujud yang awal, yaitu wujud yang paling ujung dan tidak ada lagi setelahnya. Jadi intinya dia adalah yang paling ujung, karena alam ini tidak mungkin diciptakan dari sebuah ketiadaan, pasti ada yang menciptakan. Dan titik ujung dari penciptaan tersebut, yang menciptakan tersebut adalah Tuhan. Kemudian alam menurut filosof ada dua kemungkinan, ada dua pendapat. Yang pertama bahwa alam itu diciptakan. Alam itu adalah sebuah keragaman, keberagaman, keanekaragaman, dan keanekaragaman ini pasti mempunyai keragaman, dan keragaman ini pasti berasal dari satu ragam. Dan satu ragam ini, satu jenis ini adalah Tuhan. Karena alam ini adalah bermacam-macam isinya, pasti menginduk dari satu sifat atau satu macam. Dan satu macam ini kemudian menginduk lagi kepada satu macam tunggal, yaitu Tuhan. Tapi kemudian untuk penciptaan alam sendiri ada filosof yang berpendapat tentang teori emanasi, bahwa alam ini qadim, yaitu berasal dari emanasi atau pelimpahan cahaya Tuhan. Teori emanasi ini juga agak kontroversi dan dikafirkan oleh beberapa ulama, terutama ulama syariat. Kemudian tentang manusia, filosof cenderung pada akal manusia, bahwa
eh, menggunakan akal. Para filosof itu menggunakan akal dalam alat untuk mengenal Tuhan mereka. Jadi manusia itu memiliki beberapa potensi jiwa, ada potensi akal berpikir, potensi syahwat, dan juga potensi emosi. Intinya para filosof itu adalah orang yang dalam mencari kebenaran itu menggunakan akal. Kemudian tentang sufi, pengertian Tuhan antara filosof dan sufi tidak berbeda jauh, yakni Tuhan itu adalah wajibul wujud, wujud yang wajib ada, dan wujud awal segala sesuatu. Perbedaannya tentang alam, yakni bahwa para sufi menganggap Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, bahwa alam ini diciptakan bukan qadim. Kemudian tentang manusia sendiri, para sufi berpendapat bahwa cara untuk mengenal Allah itu adalah melalui hati, bukan dengan akal, seperti pada filosof. Baik, untuk materi keempat tentang perbedaan pendapat filosof dan sufi mengenai teori kenabian. Baik, untuk pandangan filosof bahwa kenabian itu adalah nabi, itu adalah orang yang telah mampu mencapai akal faal. Manusia itu bisa mencapai akal faal melalui dua cara, yaitu perenungan dan juga ada melalui cara yaitu intuisi. Nah, nabi itu adalah manusia yang mengetahui akal faal itu melalui intuisi. Akal faal yang dimaksud adalah malaikat Jibril, sehingga nabi itu tidak perlu bersusah payah dalam mencapai akal faal untuk mendapatkan sebuah wahyu. Sementara untuk manusia biasa itu harus melalui proses berpikir, melalui proses perenungan. Sementara untuk sufi, bahwa nabi itu, teori kenabian itu adalah nabi adalah orang yang diberi keistimewaan berupa mengetahui perkara gaib, dan itu diberitahu langsung melalui Tuhan. Maksudnya ya melalui perantara, bukan Tuhan langsung, tetapi melalui perantara, sehingga bisa mengetahui perkara-perkara gaib tanpa perlu melakukan banyak perenungan. Selain itu juga, menurut Ibnu Arabi, manusia itu memiliki 3 tingkatan. Ada tingkat wilayah, tingkat ma'rifah, dan risalah. Manusia biasa itu bisa mencapai tingkat manusia itu bisa mencapai tingkat wilayah atau kewalian dan ma'rifah, mengetahui Tuhan, tetapi dengan cara perenungan dan melalui ilmu. Sedangkan para nabi itu manusia istimewa yang mencapai derajat wilayah dan ma'rifah tanpa melalui usaha, sehingga itu diberikan langsung melalui Allah. Dan juga ada beberapa nabi yang mencapai tingkatan risalah, yaitu mendapatkan wahyu Allah dan diwajibkan disampaikan kepada umatnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.